Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Fakta Warsawa. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ruliansyah Nasrullah. Nama saya Nurdin Rizky. Nama saya M. Zalman Ikram. Nama saya Dira Puspita. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Fakta Warsawa. Fakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Berikut contoh dari lambang Fakta Warsawa. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat, yaitu The North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yang sudah terbentuk terlebih dahulu pada 1949. Fakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Namun, latar belakang utama dibentuknya Fakta Warsawa sebenarnya adalah keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. Fakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara yang paling kuat di Eropa Timur. Negara-negara yang ikut menandatangani Fakta Warsawa adalah Polandia, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Hungaria, Jerman Timur, dan juga Rumania. Markas besar Fakta Warsawa berada di Moskow, yaitu ibu kota dari Uni Soviet. Fakta Warsawa juga terlibat dalam beberapa konflik, diantaranya sebagai berikut. Di antara tanggal 23 Oktober sampai 10 November tahun 1956 terjadi revolusi Hungaria, yakni upaya menentang pemerintahan komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan komunis, masyarakat Hungaria membubarkan polisi rahasia ala Uni Soviet dan menyatakan menarik diri dari Fakta Warsawa. Selain itu, mereka juga berjanji untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan juga demokratis. Khrushchev merespon dengan menyerbu Hungaria. Ribuan dari warga Hungaria ditangkap dan juga dipenjarakan, serta lebih dari 200.000 warga lainnya melarikan diri ke negara lain. Pemimpin dari revolusi pemberontakan Imre Nagy dan juga yang lainnya dieksekusi setelah diadili dalam sebuah persidangan rahasia. Respon brutal Soviet atas revolusi komunis dunia baik di blok barat maupun di blok timur. Dampaknya yang langsung terasa adalah berkurangnya anggota partai. Pada 1970, Leonid Brezhnev secara resmi menjadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Pada era Brezhnev, Uni Soviet dan negara-negara anggota Fakta Warsawa menginvasi Cekoslowakia guna mencegah meluasnya reformasi musim semi prahara. Musim semi Praha adalah sebuah periode pembebasan politik di Cekoslowakia pada era dominasi Uni Soviet di atasnya setelah Perang Dunia II. Periode ini bermula pada 5 Januari 1968, ketika kaum reformis Slowakia Alexander Dubček memegang kekuasaan, dan berlanjut hingga 21 Agustus ketika Uni Soviet dan anggota-anggota sekutu Fakta Warsawa menyerang negara ini untuk menghentikan proses reformasi. Hasil dari musim semi prahara adalah normalisasi di Cekoslowakia. Normalisasi adalah nama yang biasa diberikan pada periode setelah invasi Fakta Warsawa ke Cekoslowakia pada Agustus 1968 dan hingga era liberalisasi Glasnost yang dimulai di Uni Soviet dan negara-negaranya. Negara-negara tetangga pada tahun 1987. Itu ditandai dengan pemulihan kondisi yang berlaku sebelum periode reformasi musim semi Praha yang dipimpin oleh Sekretaris Pertama
Alexander Dubček dari Partai Komunis Cekoslowakia (KSC) pada awal tahun 1968 dan selanjutnya mempertahankan status quo baru. Fakta Warsawa berakhir disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Fakta ini berperan sebagai sandaran bagi rezim komunis Eropa Timur yang tidak populer. Dukungan rakyat di setiap negara anggotanya kecil sekali. Berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Fakta Warsawa semakin melemah. Meskipun pemerintah Uni Soviet menunjukkan komitmen untuk mempertahankan fakta tersebut, terlihat jelas bahwa musuh-musuh terbesar mengancam perjanjian itu berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Musuh yang dimaksud adalah negara-negara Eropa Timur sendiri yang takut akan serangan dari Uni Soviet. Moskow sendiri bahwa meninggalkan fakta tersebut. Hal ini dipicu oleh kesulitan ekonomi akibat ketidakmampuan menanggung beban pengeluaran militer yang berlebihan. Menteri Luar Negeri Edward misalnya pernah menyebutkan Eropa Timur telah menjadi beban bagi Moskow. Munculnya dan semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia yang kemudian berhasil mendorong pemilihan umum yang bebas di negara tersebut pada tahun 1989. Dalam pemilihan umum tersebut, Solidaritas memang melawan Partai Komunis. Tersingkirnya Partai Komunis Cekoslowakia, jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria, jatuhnya pemimpin komunis Rumania, lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis. Republik-republik yang membentuk Uni Soviet menurut hak untuk memisahkan diri, dan hal tersebut semakin meningkatkan permusuhan. Dengan merujuk pada situasi-situasi yang digambarkan tersebut pada materi luar negeri dan perubahan negara-negara yang tergabung dalam pada Warsawa mengadakan pertemuan pada 25 Februari 1991 di Hungaria pada 1 Juli 1991. Fakta Warsawa secara resmi berakhir bersama dengan gelombang resolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet pada tahun yang sama. Dikutip dari buku Sejarah Eropa dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern tahun 2012, oleh Waju Dijajah disebutkan Mikhail Gorbachev yang saat itu menjabat sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan perestroika atau restrukturisasi politik dan ekonomi pada 1985. Alasannya untuk memperbaiki krisis Uni Soviet. Kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis dengan 3 prinsip utama, yaitu glasnost atau keterbukaan politik, demokratizasia atau demokratisasi, dan rule of law. Seiring berjalannya waktu, kebijakan perestroika justru menyebabkan kekacauan dan mempercepat Uni Soviet runtuh. Kebijakan tersebut menimbulkan banyak pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet. Selain itu, kebijakan perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet pada tahun 1990. Kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991, ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev.